Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang makna firman Allah, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok." Mendengar pertanyaan Muaz bin Jabal, maka Rasulullah SAW pun menangis. Cucuran air matanya membasahi baju, seraya bersabda, yang artinya, "Engkau telah bertanya sesuatu yang dahsyat. Umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam 12 kelompok tabiat. Kelompok pertama dibangkitkan tanpa tangan dan kaki, seraya terdengar suara dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengganggu tetangganya. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya." Lalu kelompok yang kedua dibangkitkan dalam bentuk babi, seraya terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang bermalas-malas melakukan sholat. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok yang ketiga dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan perut besar menggunung serta dipenuhi ular dan kalajengking. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang menahan-nahan zakat. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Lalu kelompok yang keempat dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan darah mengalir dari mulut mereka, seraya terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam jual beli. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Selanjutnya kelompok yang kelima dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berbau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat tersembunyi karena mereka merasa takut dilihat orang, tetapi tidak takut atas pengawasan Allah. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok yang keenam dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan terputus lehernya, seraya terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang memberi kesaksian palsu. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok ketujuh dibangkitkan dari kuburnya tanpa memiliki lidah. Dari mulutnya mengalir nanah dan darah, seraya terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolak memberi kesaksian. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok yang kedelapan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tertunduk, kedua kaki di atas kepala. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan zina dan keburu mati sebelum bertobat. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok yang kesembilan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berwajah hitam, matanya biru, perutnya penuh api. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta dan merampas hak anak-anak yatim
secara zolim, maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok ke-10 dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sakit kusta dan sopak. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendurhakai kedua orang tua. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Kelompok yang ke-11 dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta hati, buta mata, giginya seperti tanduk kerbau, bibir dan lidahnya bergelantungan mencapai dada, perut dan paha. Sedang dari perutnya keluar kotoran, terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang gemar meminum minuman keras, khamr. Maka inilah ganjarannya dan nerakalah tempatnya. Dan kelompok yang ke-12 dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah bercahaya seperti sinar bulan purnama dan melewati Sirat secepat kilat. Terdengar suara dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal kebajikan, menjauhi segala kemaksiatan, rajin memenuhi panggilan sholat, dan mati sesudah bertaubat. Maka ganjaran mereka adalah ampunan, rahmat, dan ridho, serta surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja gambaran kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini memberikan gambaran kepada kita agar kita dapat melakukan sesuatu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kita melakukan ibadah kita, sehingga kita semua akan menjadi kelompok yang ke-12, adalah kelompok yang dibangkitkan dengan wajah bercahaya bagaikan sinar bulan purnama dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Insya Allah, dan kita berdoa semua agar kita semua dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.